semuanya. Mari kita ucapkan salam sehat. Kali ini Bapak akan coba membuat tutorial. Kita akan membuat aplikasi kalkulator dari menggunakan Inventor. Yang pertama kita lakukan adalah masuk ke browser Google Chrome. Ya anak-anak yang terbaru kalau bisa Google Chrome-nya sudah diupdate. Kita ketik aja Inverter Meet ya. Di sini biarkan Google mencarikan kita aplikasi online mengenai inverter MIT atau artificial intelligence. Di sini ada welcome to aplikasi inverter 2. Kita pilih yang ini. Kalau sudah tampilan seperti ini, kalian bisa klik create aplikasi. Di sini ada create aplikasi. Pastikan kalian menuju halaman yang tepat ya. App Inverter Meet Edu yang gambarnya seperti lebah ini. Lalu kita klik aplikasinya. Oke, di sini tergantung koneksi kita ya. Lalu kita pilih dulu sebelum masuk, kita pilih email dulu yang akan mengakses dari aplikasi inverter tersebut. Misalnya saya menggunakan email Wallace. Email Wallace saya di sini. Di sini saya sudah membuat ada 3 project ya. Dan ini tampilan salah satunya. Kita akan membuat seperti ini. Tapi yang perlu diperhatikan adalah pertama adalah kolom palet ya. Ini adalah ada user interface ya, ini penggunaan dari fitur-fitur tombol ya. Lalu ada layout, tata letak ya, layoutnya mau ada tabel ya, mau bentuknya horizontal ya, atau tabel arrangement ya, atau di sini kita juga pilih media, memasukkan time recorder ya, rekaman, kamera, gambar serta sound. Dan di sini juga ada fasilitas tentang drawing animasi, lalu juga ada menyisipkan map ya, ada juga chart ya, grafik, lalu ada juga sensor dan sebagainya. Kita akan berlatih hanya menggunakan 2 komponen pada palet user interface dan layout. Oke. Ini kita keluar dulu, kita membuat project yang baru. Jadi kita akan membuat seperti ini ya. Nanti tampilannya di sini ada text box 1 ya. Lalu kita klik sini ada text box 2. Lalu hasil adalah text box 3. Di sini ada labelnya penanda nih, label satunya kali karena ini perkalian kita membuat kalian. Di sini ada tombol button yang bertuliskan sama dengan, dan teks ketiga hasil dari text box 1 ya dioperasikan dengan teks 2 maka menghasilkan teks box 3. Ya. Di sini ada kolom palet, viewer, dan di sini ada komponennya, tabel arrangement, dan di sini ada propertiesnya. Atau nanti kita akan coba. Yuk kita langsung ke file start new project ya. Untuk memulai halaman baru atau tampilan blank presentation, kita klik project lalu start new project. Nah, kita beri nama karena ini perkalian, kita ganti ya perkaliannya menjadi penambahan ya. Berarti adalah kita namakan adalah tambah ya. Oke, project name-nya tambah. Nanti akan muncul halaman kosong, blank seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti ini sudah siap kita lakukan pembuatan pemrograman kalkulator pertambahan ya. Di sini tandanya apa? Di sini di pojok kiri ini ada tulisan tambah. Berarti ini adalah project penambahan yang akan kita buat. Nah, selanjutnya untuk tampilan awal disarankan kita mulai dari layout dulu. Layoutnya kita menggunakan tabel arrangement ya. Tinggal kalian klik, lalu kalian drag ya, klik geser ke screen 1 halaman ini. Nah, di sini ada tampilan tabel arrangement 1 ya. Lalu di sini ada propertiesnya.
kita buat kolomnya 3, tabel 3 dan row-nya 3. Di sini kelihatan ya. Di sini tidak terlihat ada 3, tapi nanti ketika kita memasukkan tombol dia akan muncul 3 kolom dan 3 baris. Lalu tingginya kita buat otomatis saja, lalu lebarnya yang kita buat fill parent ya. Nah, biar dia full ke kanan. Nah, ya. Lebarnya kita buat ke kanan, jadi tampilan di Android kita nanti seperti ini. Nah, setelah ada tabel arrangement, kita akan membuat yang namanya tombol user interface. Yang pertama tadi adalah text box. Text box pertama kita klik, text boxnya kita drag tarik ke ini satu ya. Lalu di sini kita setting dulu ya, supaya tulisan text box satunya agak tebal. Kita klik font bold. Lalu ukuran teksnya, font size-nya kita buat 18 ya. Lalu tingginya kita buat 40 pixel. Lebarnya kita buat kira-kira 80 ya. Kita buat 80 saja dulu, 80 pixel. Nah, di sini text box satunya sudah jadi. Oh, satu lagi. Text alignment-nya kita buat center ya. Biar dia ntar hasilnya di tengah. Nah, setelah membuat text box ya, kita sudah mendesain satu text box, kita tambahkan. Di sini kita menggunakan yang kedua adalah label. Label kita klik, kita taruh di sini. Oke. Nah, font size-nya juga kita buat font bold ya, tebal. Font size-nya 18. Nah, ininya kita buat sama kayak tadi ya, 40 pixel. Lalu 80 pixel. Nah, ini kita buat center. Teksnya ini kita ganti karena kita mau membuat pertambahan, maka di sini kita buat tambah, tanda tambah ya. Tambahnya kalau font size 18 kayaknya kurang besar, kita ganti 24 ya. Nah, biar enak aja ngeliatnya ya. Jadi di sini nanti ada kolom 1 ditambah kolom 2, maka hasilnya nanti ada kolom 3. Nah, setelah itu kita membuat kolom kedua, text box yang kedua, kita tarik di sebelah. Nah, ini juga kita ukur font size 18, ini font bold, lalu tingginya 40 ya. Lebarnya 80 pixel. Oke, nah, seperti ini. Nah, sudah ada teks 1 ya, inputan untuk inputan pertama teks 1 dan inputan kedua teks 2 ya. Lalu ada label di sini ya, label ketika kita klik teks box 1 maka dia di sini terarsir ya, atau lalu label 1 yang terarsir adalah plus, lalu teks box 2 yang terblok adalah teks 2 ya, kotak kedua. Nah, di sini ada tombol button nantinya ketika kita masukkan bilangan pertama, lalu bilangan kedua, lalu ada tombol eksekusi, ini tombol button. Berarti adalah cari user interface yang button. Kita taruh di sini. Nah, di sini juga font bold, ukuran adalah 24 aja biar besar tadi ya. Lalu otomatisnya sama, kita buat 40 pixel. Kita samakan saja ya, 80 lalu di tengah ini udah center. Nah, ini text for buttonnya kita tulis sebagai equal, sama dengan, karena ini adalah tombol sama dengan. Ketika kita masukkan input, misalnya di sini 3 tambah 3, lalu di sini sama dengannya adalah berapa gitu. Nanti, nah setelah ini kita membuat kolom yang ketiga, text box ketiga untuk hasil dari
penjumlahan operasi pertama dan kedua. Berarti kita menggunakan text box lagi. Text box yang ketiga. Nah, ini. Nah, ini kita ukur juga. Ininya 18. Font bold. Lalu kita buat 40 ya. Lalu kita buat 80. Nah, kita sudah berhasil mendesain sebuah kalkulator sederhana penjumlahan atau pertambahan. Nah, tapi ini biar lebih enak karena sebenarnya kayaknya terlalu lebarnya terlalu berat sebelah. Kita bisa ganti, kita tulis di sini 80% biar nggak terlalu lebar ke kanan. Nah, ini sudah ya, kita buat 80%. Jadi enak tampilannya ya. Jadi ini tambah ini. Nah, ini adalah desain dari kalkulator sederhana tentang pertambahan. Nah, apakah ini sudah selesai? Belum, ya. Ini belum selesai. Nanti kita akan coba mengisikan beberapa source code untuk bisa menjalankan fungsi pertambahan ini. Oke. Untuk selanjutnya kita akan membuat yang namanya pengkodingan atau penulisan dari bahasa pemrogramannya. Kalau di sini enak, kita tidak mengetik, tapi kita menggunakan tinggal geser, drag and drop. Oke. Sekian dulu dari saya, nanti kita lanjutkan di video part yang kedua.